Mana ada di situ dibilang Yesus terkutuk? Loh, saya nanya yang nebus dosamu di sini siapa? Kok tanya nggak nyambung sini Kau orang kan nebus bilang dosamu? dia terkutuk. Mana di situ Iya, dibilang terkutuk? Dia terkutuk. nanti kamu baca dari sini ya. Kalau akalnya sehat bisa tahu kok. Sekarang di sini Ya, coba yang nebus kau dosamu baca. siapa? Kok malu sih ngaku dosanya ditebus siapa? Malu sekarang. Enggak, kau kan framing. Dasarnya kan nggak ada. Malu ya? Terkutuk Malu orang ngakuin yang siapa yang Kok nebus malah dosamu? framing orang begitu ayatnya kok. Ngerti kutipan nggak? Kristus, ya udah dia nggak bisa baca, aku bacain ya, nggak maju-maju nanti diskusi sama dia. Aku bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang ya, orang. Ini ada orangnya nih. Siapa nih yang terkutuk sini? Siapa yang terkutuk di kayu salib? Orangnya siapa yang terkutuk di kayu salib yang nebus dosa kamu nih? Siapa? Ya silakan lanjut aja biar kita ganti-ganti. Siapa? Malu ngakuin. Biar ganti-gantian gitu loh. Iya, kamu kan saya tanya, jawab lah. Malu. Nggak jadi ditebus ya. Masalahnya kalau saya jawab, Anda nanti potong juga gitu. Ya, Oke, jawab izin dulu, dulu brother, siapa? izin dulu. Natalia izin dulu, saya sapa dulu. Ustazah Ardiansa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Fandi Ahmad Blorong. Lanjut. Ya, udah belum? Ya udah jawab, nggak usah sok-sokan udah belum. Enggak, saya nggak mau TikTok. Nanti kan kamu ngomong terus. Oh iya, ya harus dong. Kenapa? Kamu lemot ya mikirnya ya, nggak bisa TikTok. Udah jawab aja. Ini siapa? Bukan lemot, tapi nanti kan diskusinya nggak teratur. Ya teratur. Nanti kalau kamu jawab saya diam. Makanya ini kamu jawab siapa? Cepetan. Mana ada dari tadi saya jawab kamu potong. Kan kamu bilang nggak ada ayatnya, udah tunjukin. Udah kok nggak bisa jawab sih? Malu, memang beneran malu. Demian malu sekarang aku dosanya ditebus. Nah, malu tadi kan kau bilang siapa bahwasanya yang nebus Yesus dosamu? terkutuk, sedangkan di situ nggak ada dibilang begitu. Di sini ada orang yang Tapi terkutuk. Loh, kamu kan nggak itu bisa jawab kan? kutipan, ngerti kutipan nggak? Mau saya kasih ayatnya dari Torah? Saya nggak nanya arti kutipan. Paham kupingmu, Kamu kan kupingmu kutip ya. ayat itu kan kutipan gimana sih? Iya, saya nggak permasalahkan. Emang kalau dia kutip kenapa sih Kalau masalah kau nggak gitu? mempermasalahkan berarti kau Saya salah nggak tafsir. mempermasalahkan kutipan. Lah wong ini wes dikutip, masa Ini, tak karena salah tali. lo ya apa Kau sih? nggak ngerti, berarti Karena kamu tali, berarti karena salah kalau tali, menafsirkan yang karena Yesus. tali. Ustaz. Iya. Jadi poin di situ adalah Paulus sedang mengutuk Yesus, dia bahkan mencari pembenarannya mengutip kitab orang, yaitu kitab Perjanjian Lama, demi melegalkan mengutuk Yesus. Kan gitu? Mantap, betul. Ya, karena Iya, kan kau bilang kutipan karena itu. Gini bro, karena Paulus itu bukan nabi palsu yang membuat kitab-kitab Udah sebelumnya. nggak nanya bro. kenapa, yang ditanya siapa? Ini kok karena. Siapa kok dari tadi? Siapa yang nebus dosamu? Siapa yang terkutuk di sini? Kelambungan antara satu dengan yang lain. Udahlah, ditanya dari tadi gini loh. Ini siapa yang nebus dosamu? Siapa yang terkutuk di sini? Selesai kan masalah? Itu aja kok nggak bisa jawab sih, jawab. Problemnya kan kau framing, tapi nggak ada dasarnya. Lah siapa? Kemudian kau Makanya tafsir. dijawab. Jawab siapa? Natali, Ustadz Alif, Bang Ardiansa, aku izin boleh ngomong sama Demian. Ini menarik loh ini. Boleh. Boleh Ustazah Ardiansa boleh. Boleh Nyi Blorong Fandi Ahmad. Jadi Ustadz Alif izin di mana tadi ayatnya itu? Barang siapa yang membawa namaku, yang mengaku bertemu aku. Apa tadi? Ustadz Alif ayatnya saya lupa tadi itu. Jangan kau Lukas percaya. 21 banyak, Lukas 21 nomor 8 itu ada. Oke. Mewanti-wantinya Yesus kepada orang-orang yang akan menyesatkan manusia gitu. Di antaranya mengaku bertemu dengan Yesus gitu. Baik, coba ini Yesus ada. berpesan jangan percaya. Baik, ini Bro Demian ya, kita selidiki. Anda mengatakan bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah antikristus. Oke, saya ikut ya. Coba kita baca dari awal. Di dalam Lukas 21:8, Yesus berkata begini, "Hei, waspadalah kalian, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku," nama Yesus, "dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka." Ini perkataan Yesus. Coba kita selidiki, brother. Ukti Natali, bisa tolong dibukakan pertemuan Kakanda Paulus dengan katanya bertemu Tuhan itu di Damsik. Di mana ayatnya itu? Lupa aku.
Itu aja. Itu dasar kita. KPR 22 ada nomor 9 itu. Ya, KPR 22 nomor 9. Nah, ini dasarnya Bro Demian. Pengajaran sesat itu kita lihat di sini. Di dalam Bible Anda sendiri. Kita lihat pertemuan Banyak sebenarnya. Ini Demian lagi kali perangkat sendiri ini. Iya. Jadi sedikit saja saya Ustadz ya. Enggak, bukan Ini bro. ya. Saya kan bilang ganti-gantian. Jadi silakan aja. Ya, brother, siap brother. Saya jelaskan sedikit, brother. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya, tetapi suara ini pertemuan Kakanda Paulus itu kan pengakuannya bertemu Yesus, bertemu Tuhan di Damsik. Bentuknya seperti cahaya terang. Sementara di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, di situ keterangannya iblis pun bisa berubah menjadi cahaya terang. Nah, ini akan timbul pertanyaan, ini yang ditemui Tuhan atau jangan-jangan iblis? Nah, kita selidiki. Kita cari tahu yang ditemui oleh Kakanda Paulus ini iblis, apakah Tuhan? Kalau saya lebih ke iblis sih. Saya cenderung 51% lebih ke iblis, 49%-nya lebih ke Tuhan. Saya cenderung 51 iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena adanya perbedaan pengajaran Kakanda Paulus dengan baginda Yesus. Paulus mengajarkan di dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kakanda Paulus mengajarkan bahwa yang Tuhan itu adalah Yesus, yang harus disembah adalah Yesus. Sedangkan yang Yesus ajarkan di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Dan Yesus juga mengajarkan Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, harus menyembah Bapa. Yesus Kristus mengajarkan menyembah Bapa, sedangkan Kakanda Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Nah, ini kita bisa lihat nanti point attack-nya itu konklusinya ada pada Matius 7 15 sampai 23. Kita akan selidiki karena di dalam Matius 7:20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini pesan Yesus. Dari buahnya kau akan kenal mereka. Apa buahnya? Mereka menyebut aku Tuhan. Matius 7:22. Mereka bernubuat demi namaku, bermukjizat demi namaku, dan mengusir setan demi namaku. Ini pesan Yesus. Apa yang akan terjadi kepada kelompok-kelompok yang menuhankan saya itu, kata Yesus? Aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kelompok itu. Tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Konklusinya, ketika kita mengambil Matius 7:22, Yesus bilang pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, bernubuat demi namaku, bermukjizat demi namaku, dan mengusir setan demi namaku. Kelompok ini hanya ada pada Kristen. Yang menyebut Yesus Tuhan Kristen, bernubuat demi nama Yesus Kristen, bermukjizat demi nama Yesus Kristen, usir setan demi nama Yesus itu Kristen. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Makanya Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu Kristen, hanyalah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Fix 99,9% Paulus ini ketemu dengan iblis di dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Jadi inilah sebenarnya pengajaran sesat, pengajaran dari Kakanda Paulus yang ada dalam kekristenan. Seperti itu. Silakan Bro Damian ditanggapi. Iya, thank you Bang Ho. Saya tanggapi yang pertama dulu. Lukas 21 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Nah, ini sama seperti Matius 24. Matius 24 bisa dibacakan ya. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akulah dia, Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi sebenarnya konteksnya sama. Artinya bahwa yang dimaksud adalah orang yang ngaku sebagai Yesus. Dan ini perikopnya tentang akhir zaman. Dan itu tidak cocok ke pertemuan. Itu bukan mengaku seperti Yesus, bukan. Pengajaran iya, yang dia ajarkan itu adalah ajaran Yesus pengakuannya. Ternyata bukan ajaran Yesus. Jadi, seperti itu maksudnya. Sama Bang, kalau Abang tidak percaya, nggak apa-apa. Nanti kita banyak data kok. Iya, siap. Silakan. Nah, makanya tadi saya bilang Abang lihat perikopnya aja tentang akhir zaman.
itu murid-murid Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua kalinya. Sehingga dia menjawab seperti itu, bahwa sebelum kedatangan anak manusia akan ada banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Dan itu sebenarnya cocoknya ke Isa Al-Masih yang datang membunuh babi, memantahkan salib. Yesus nggak pernah mengatakan seperti itu. Itu kan perkataan Muhammad. Jadi kita bisa paham yang dimaksud Yesus palsu itu siapa sebenarnya, yang diberitakan oleh Muhammad sebenarnya. Ya Kakanda Itu Paulus dalam Lukas Sebentar, 12 Bang. nomor 1 Tadi kan berada. abang ngomong kan ganti-gantian loh, Bang. Baik, sedikit aja. Waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Tadi Farisi. abang Paulus kan udah orang panjang, Farisi. saya kan udah potong. Giliran saya ngomong, Baik, abang silakan. potong gitu. Silakan, brother. Nah, sedangkan Matius 7 ayat 21 sampai 23 kan Yesus berkata tidak setiap orang. Kalau tidak setiap orang artinya apa? Ada orang yang manggil Yesus Tuhan masuk surga. Ada orang yang manggil Yesus manggil Yesus Tuhan tapi tidak masuk surga. Makanya kan kalimat bahasa Indonesia kan bukan setiap orang. Tetapi orang-orang yang manggil Yesus Tuhan yang masuk surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Kan kalimatnya gitu nih, saya bacakan nih. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi orang yang manggil Yesus Tuhan dan mengikuti kehendak Bapa itu yang masuk surga. Yohanes 4 ayat Memang ada kehendak Bapa menuhankan Yesus, menyembah iya. Yesus. Ada. Sebentar Bang, sebentar. Oke, Kehendak silakan. Bapa itu apa Bang? Kehendak Bapa itu menurut Yesus adalah melihat anak dan percaya kepadanya. Nih saya kasih ayatnya. Sabar ya. Silakan, brother, ditunjukkan. Yohanes 6 ayat 40. Sebab Bapa inilah menuhankan dan menyembah Yesus. Silakan. Iya, santai bro. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa, dan orang Kristen mengikuti itu, yang tidak mengikuti itu ya orang Islam. Jadi yang nanti dilempar ke neraka, yaitu kambing-kambing ya Islam sebenarnya. Yesus itu nggak pernah ngomong tentang Islam loh. Yesus berkata orang yang tidak bersama aku dia mencerai berai. Tidak menyinggung Islam, kenapa kau berkali-kali bawa Islam dan bawa Nabi Muhammad? Yesusnya nggak pernah ngomongin tentang Islam, tentang Muhammad, tentang ajaran Islam. Nah terus kenapa kau tiba-tiba serang kepada ajaran Islam? Begitu bencikah kau kepada Islam? Artinya, bukan nggak benci. Nggak, Emang artinya saya gini, ingin bro. tahu, Artinya begitu ajaran bencikah kamu kau itu- kepada Islam, sehingga tidak menyinggung ajaran Islam, tapi kau berkali-kali menyebutkan itu adalah Islam? Iya, jangan di mute dong. Ya, jangan ada yang di-mute, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan ada yang di-mute. Saya pengen tahu. Iya. Nggak apa-apa, ini Demian Nabi sekarang Muhammad harus kan jadi penghujat ya. tentang Isa juga. Mulai sekarang saya lawan Kedatangannya. Anda, Demian. Karena dari dulu saya Itu yang menghargai saya Anda. bilang Ya udah. tidak Yesus nggak ngomongin ajaran Islam. Karena kan Nabi Muhammad kan ngomongin Yesus juga, dia akan datang di akhir zaman. Nah, Yesus apakah Oke, menyampaikan seperti Nabi yang Isa Muhammad akan juga? datang di akhir zaman. Dia akan membunuh Dajjal. Anda setuju atau tidak? Membunuh Dajjal aja. Membunuh Apa Dajjal aja. tulisnya? Membunuh Dajjal. Enggak, sekarang kenapa Mematahkan dinego? salib. Iya. Iya, membunuh mematahkan salib. Oke, betul. Heeh. membunuh Iya. Nabi. Karena orang Kristen meyakini doktrin penyaliban Yesus itu sebagai penebusan dosa dan itu bukan ajaran Yesus. itu Yesus Dia palsu, akan nih, patahkan maksudnya, seperti Bang. itu. Nah, terbukti, Dia Bang. akan membunuh babi. Oke. Kenapa? Karena Nah, itu dia Yesus menjalankan palsu, Bang. hukum Taurat di mana dia tidak pernah mengatakan bahwa Waspadalah membatalkan supaya hukum nanti Taurat. Dia ada tidak orang pernah. yang menyesatkan kamu, Sementara Bang. Sebab Kristen banyak orang mengatakan akan datang dengan babi hukum itu yang halal. Doktrin seperti itu akan dihilangkan. Apa salahnya dengan ajaran yang disampaikan di dalam Islam? Dan terdesak ya Bang ya. Apa sekarang Makan narasi dalam Nabi keadaan Isa terdesak. alaihissalam yang engkau katakan itu salah? Coba. Iya, emang Isa ngajarin boleh makan babi dalam keadaan terdesak? Nabi Isa ngajarin. Iya. Nggak nyambung nih Kenapa dari kau tadi, sekarang Norman. dipelintir-pelintir? Nggak ada Orang kayak yang makan gitu. babi itu kan dilarang makan babi. Kan Nabi Muhammad ngajarin boleh makan babi kalau dalam keadaan terdesak. Berarti kan gimana dong? Anda mau ngomongin Nabi Muhammad atau ngomongin Nabi Isa sekarang? Awalnya minta Loh, ampun. Jangan Abang karena kan kebencian kalau terhadap makan babi, Islam, engkau kan paksakan salah makan tanpa babi, dalil iya kan? mencocok-cocokkan beberapa peristiwa. Loh, enggak, Hukum abang kan makan bilang babi di Isa Islam makan haram. babi. Nabi Muhammad bilang boleh Haram dalam makan keadaan babi. terdesak. Haram makan Benar babi. yang mana Bang?
Makan babi haram, walaupun dalam keadaan tersesat, hukumnya tetap haram. Haram. Terus kenapa dibolehkan? Haram hukumnya. Tapi diperbolehkan, tapi hukumnya haram. Itu sebagai kemurahan dari Tuhan. Ayat Al-Qur'annya demikian. Oh iya betul. Haram, Bang. Nah itu kan hukumnya haram, tapi Iya, diperbolehkan kalau terdesak. karena melihat engkau terdesak. Kalau tidak engkau memakannya Iya. sementara engkau akan mati. Itu diperbolehkan. Itu namanya hukum, diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Itu aturan. Nah, itu sesat itu, Bang. Karena di dalam Torah itu nggak boleh sama sekali, Bang. Sesat itu, Bang. Nah, sekarang Anda menjalankan hukum Taurat atau tidak? Katanya nggak boleh makan Kok kucuk? babi. Nah ini aturan kami umat Islam. Kau sekarang Kristen Nah, ada kitabnya Taurat. bertentangan, Anda Bang. menjalankan hukum Bertentangan Taurat itu, atau Bang. tidak? Bertentangan itu, Bang, dengan ajaran Yesus berarti itu, Bang. Bertentangan kan? Yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristen atau Islam? Islam Kristen. lah. Tadi kan boleh kalau dalam keadaan terdesak, Loh. Bang. Di dalam Kristen malah dikatakan dengan matinya Yesus sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala Loh, perintah dan yang ketentuannya. membatalkan hari Sabat ya Islam. Yang boleh makan babi dalam Kami keadaan aturan terdesak ya Islam. Hei, sekarang Emangnya kata hukum Taurat Paulus, itu Islam. Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Abang, yang makan onta dan Paulus, bukan saya, Paulus. Loh, kalau gitu kenapa Nabi Muhammad makan onta dan kelinci? Lah, ini kami umat Islam. Anda loh sekarang Berarti- Paulus mengatakan, dengerin Bang. Berarti membatalkan Menurut Taurat, Yesus, menurut Yesus, dia tidak membatalkan satu titik pun dari hukum Taurat. Menurut Betul. Paulus, memanfaatkan kematian Yesus membatalkan segala hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang menentang Bedanya ajaran ini, Yesus Bang. di situ siapa? Bang. Rasul Paulus Yang menentang ajaran Yesus siapa? Itu Nabi Muhammad pernah makan makanan Yang apa? menentang ajaran Yesus siapa? Lah, kalau Paulus menentang, Bang, nggak mungkin dia makan makanan haram seperti Nabi Muhammad, Bang. Yang menentang ajaran Yesus siapa? Nabi kami punya aturan dari Tuhan sendiri. Ya berarti membatalkan. Ya kami nggak ada urusan. Hukum Loh, Yahudi kami nggak ada Bang. urusan. Itu problem di situ. Kami nggak ada urusan kok. Membatalkan Taurat. Kami nggak ada urusan dengan aturan Yahudi. Justru Kristen Berarti Anda, Nabi Muhammad- Paulus. Nah, Berarti Nabi sekarang Muhammad Paulus Nabi membatalkan yang hukum dalam Taurat Bible berurusan dulu. nggak dengan Yesus? Berurusan dalam kitab Torah dikatakan kalau ada nabi yang menyampaikan perkataan Nah yang iya, dari sekarang nabi itu Paulus adalah yang nabi. membatalkan hukum yang ditetapkan oleh Yesus, dia berurusan nggak dengan Yesus? Aduh, Bang, yang makan onta dan kelinci siapa, Bang? Jadi Paulus ini- membatalkan, dengerin. Kami hukumnya Al-Quran. Anda hukumnya Oh. sama, kitabnya sama dengan yang dipakai Berarti oleh Tauratnya dibuang oleh Yesus. dong. Paulus, Dibuang dong. hei, dengerin. Kami Kita punya buang, hukum siapa yang sendiri. membatalkan hukum? Justru Anda, Paulus katakan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang membatalkan hukum Taurat di situ siapa? Kalau Nabi Muhammad enggak? Kami nggak ada urusan. Kami tidak membeda nggak kitabnya ada urusan. Yahudi. Giliran Kami Paulus nggak ada urusan. Nabi Jangan Muhammad dibawa ada. kemana-mana. Wah, standar Turunin ganda aja ini. Jangan Turunin dibawa aja, nggak bisa kemana-mana. jawab ini. Oh, ada Ini standar guruku. ganda Assalamualaikum ini loh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bang wabarakatuh. Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut, faqatilu awliya asy-syaitan. Inna kaidasyaitani kana da'ifan." Jadi orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut, maka marilah wahai umat Islam perangi saudara-saudara setan ini dengan logika dan akal sehat. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu sangat-sangat lemah. Ini berulang saya katakan. Sebelum ditanggapi saudara siapa Demian yang ke Yahudi-Yahudian, Al-Quran surah Al-Araf menyatakan dengan sangat jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikul daral fasiqin. Katakanlah wahai Nabi Musa, tuliskanlah wahai Nabi Musa, ajarkanlah wahai Nabi Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pengajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku Tuhan berfirman kepadamu, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah umatmu
berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ini perintah Tuhan kepada Nabi Musa agar kemudian memegang Taurat dan mengajarkan kaumnya Bani Israel memegang Taurat. Ulangan 4 diterangkan begini. Sekarang hai orang-orang Israel. Nah tuh, orang Israel yang diseru. Al-Quran juga menyuruh orang Israel. Dengarlah ketetapan, dengarlah peraturan, dengarlah apa yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi, jangan kau mengurangi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian kamu berpegang teguh pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jadi Al-Quran, kitabnya orang Yahudi, meneguhkan hal tersebut. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau wahai Bani Israel, anak-anakmu wahai Bani Israel, cucu-cucumu wahai Bani Israel, takut akan Tuhan Elohim dan berpegang teguh kepada segala ketetapan perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia agar baik keadaanmu, supaya kau menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Elohim nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan itu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus kau perhatikan, harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya pada saat engkau duduk, pada saat kau berjalan, pada saat engkau berbaring, dan pada saat engkau terbangun. Harus juga engkau mengingatkannya kepada tanda pada dirimu. Ini jelas, hukum Torah hanya untuk Bani Israel. Al-Quran juga mengatakan hanya untuk Bani Israel. Yang mengada-adakan dalam agamanya hukum Israel hanya penumpang gelap. Apa kata Allah? Sa'urikum daral fasiqin. Aku akan memperlihatkan kepadamu wahai Bani Israel negeri orang-orang yang fasik. Kita minta kepada saudara Demian yang ke Yahudi-Yahudian, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat bahwa hukum Taurat itu adalah untuk orang Romawi. Silakan. Iya, thank you ya Bang ya, udah menguatkan iman saya bahwa memang hukum Taurat itu hanya bagi bangsa Israel, bukan untuk bangsa lain. Bahkan di dalam Taurat pun menyampaikan seperti itu. Jadi tadi Ustadz Alif salah tuh kalau mengatakan kenapa kau makan babi, ya karena Tuhan yang memerintahkan saya makan babi gitu. Yang diperintahkan jangan makan babi Alamak. adalah bangsa Israel, seperti Quran juga kan mengakuinya. Jadi sebenarnya Menghibur saya nggak perlu ngeluarin congor saya di sini, nggak perlu. Kenapa? Karena bahkan Quran aja mengakui iman saya bahwasanya Torah itu hanya khusus bagi bangsa Israel, dan saya tidak diperbolehkan untuk jangan makan babi, jangan makan onta, jangan makan kelinci, dan juga makanan-makanan haram lainnya. Makanya dalam kitab Kisah Para Rasul 15, Rasul Petrus kemudian mengatakan kepada bangsa non-Yahudi untuk tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi hanya disampaikan bahwasanya jangan makan hewan yang dipersembahkan kepada berhala, jangan berzina, jangan menyembah berhala, dan ada 7 hukum yang kemudian orang-orang non-Yahudi itu tidak boleh ikuti, harus ikuti, seperti yang disampaikan dalam Kejadian 9, Keluaran 9, bahwasanya orang dari keturunan Nuh itu boleh makan apa saja, nggak ada haram dan halal. Makanya saya seperti Nabi Muhammad, sama-sama makan makanan haram. Saya makan onta haram, Nabi Muhammad makan onta haram. Saya makan kelinci haram, Nabi Muhammad juga makan kelinci haram. Saya makan ikan lele yang haram, Bang Suma juga makan ikan lele yang haram gitu kan. Saya makan belut haram, kemudian Bang Suma juga makan belut haram. Jadi apa bedanya saya dengan Bang Suma? Ya sama-sama makan makanan haram gitu. Kenapa? Karena tradisi syariat haram yang secara lengkap daripada Quran nggak begitu lengkap menjelaskan tentang haram dan halal daripada Torah gitu. Dimana hukum jangan makan makanan haram hanya bagi bangsa Israel yang mendapat tanah perjanjian, bukan kepada saya, dan juga bukan kepada Bang Suma, dan juga bukan kepada Nabi Muhammad. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah
Hari ini Kristen melepaskan cangkangnya dan menggunakan cangkang sendiri. Kalau kami umat Islam tidak mendudukkan perkara akidah ataupun syariat dalam tatanan Taurat, itu disebabkan karena kami bukan Bani Israel dan kami tidak menggunakan terjemahan kitab Bani Israel menjadi kitab kami. Orang Jepang bilang sorry lah de. Berbeda dengan orang Romawi, penjajah Yerusalem mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkan di atas kitabnya orang Romawi. Apa maksudnya? Sebagai aksesoris aja kah? Untuk memuluskan pengajaran penyembahan kepada dewa-dewa Zeus mereka? Kalau di Islam jelas, syariat yang berlaku adalah syariat Islam. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Data saya sudah sampaikan, baik Al-Quran maupun di dalam Ulangan, kitabnya orang Yahudi. Jelas itu. Nah sekarang ini Kristen di mana posisinya? Dibilang Yahudi kagak, dibilang Islam kagak, tetapi mengambil kitabnya orang Yahudi. Kalau kami umat Islam mengikut Al-Quran, hukum Al-Quran ya Al-Quran, tidak lari mengacu kepada hukum yang datang kepada Bani Israel. Nah, Anda mengakui saya sama seperti Islam, bu, ikut syariatmu dong. Di Islam itu masih ada pengharaman-pengharaman yang memang tidak boleh kami langgar. Sedangkan di kitabmu apa yang haram? Tak ada yang haram di agamamu. Tak ada yang haram dalam agamamu. Tak ada. Orang Yahudi penuh dengan syariat, aturan main. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Itu Yahudi. Islam juga begitu. Musa datang membawa hukum, Nabi Muhammad juga datang membawa hukum. Nah, hukum makan segalanya kayak omnivora itu dari mana? Jadi kalau Anda membandingkan kami umat Islam, kami mengikuti Quran. Yahudi mengikuti Taurat, kitab Tanakh. Nah, Kristen mengikuti yang mana? Kristen mengikuti yang mana? Kalau Anda mengatakan mengikuti perjanjian baru, terus buat apa kitabnya Yahudi ada nempel di kitabnya orang Romawi? Ini loh yang jadi permasalahan. Anda tidak mengikuti halal haramnya, syariat hukum, tatanan di dalam agama Yahudi. Lalu buat apa perjanjian lama ada di kitab saudara? Kenapa mengambil kitabnya agama lain? Kalau Anda tidak ikuti aturan agama tersebut, giliran susah tidak dipakai, giliran perpuluhan dipakai. Coba, kalau di Islam jelas kaidahnya Al-Quran, As-Sunnah. Orang Yahudi jelas kitab Tanakh, kitab Talmud. Kalau di Kristen, Anda mengatakan kami tidak terikat. Siapa yang mengajarkan itu? Coba. Yang kedua, kenapa Anda kitabnya orang Yahudi di agama saudara? Apa legalitasnya? Sedangkan kitabnya orang Yahudi berlaku hanya untuk orang Yahudi. Shema Israel, dengarlah wahai orang Israel. Mana dengarlah wahai orang Katolik? Ada enggak? Dengarlah wahai orang Romawi, dengarlah wahai orang Yunani, dengarlah wahai orang Belanda, dengarlah wahai orang Inggris, dengarlah wahai orang Batak, orang Toraja. Nggak ada suaranya ya? Kayaknya kena asap kayaknya. Bang Zuma, nggak ada suara Bang Zuma. Nggak ada. Oh, sinyal. sinyal. Oh, sinyal ya. Sinyal. Baru sama saya loh bro, udah ketinggal Apa aja. sih? Apa sih? Kualitasmu Kau ngomong apa sih? apa kau itu, Demian? Ngomong gak penting. Boleh saya Ya tanggapi? Demian, kalau jadi Kristen sejati seperti ini, memang Kristen sejati itu menghujat Islam. Makanya dari tadi kau sudah menunjukkan keaslianmu. Saya setuju itu, nggak apa-apa. Bang, boleh saya tanggapi? Jadilah dulu? lawan yang Kayaknya sangat kok nggak jelas. adil. Tadi kan Bang Suma udah, giliran saya dong biar adil.
Iya kan? Kenapa kita itu gunakan kitab Torah, kita gunakan kitab Nevi'im, dan kitab-kitab sebelumnya? Karena kami percaya kepada Yesus dan murid-muridnya, dan kita percaya bahwa Yesus itu menggenapi nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi nggak bisa dibuang atau nggak bisa dihilangkan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu, menceritakan tentang satu peristiwa yang akan datang dan yang terjadi di masa lampau. Beda dengan Quran. Kalau misalnya kita Makanya ngomong tadi saya Quran, tanya Demian, makanya saya tadi tanya, menurut Paulus, dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. saya Itu belum menurut selesai ngomong, Paulus. Bang. Ya ini poinnya, yang dari tadi dibahas, Anda tidak punya jawaban. Setahu saya ya, Bang, Ada nggak? yang mengubah kitab Torah itu Nabi Muhammad, Bang. Nabi Muhammad tidak merubah, tidak ngambil Masa? kitab Yakin? Anda, kitabnya orang Yahudi, tidak. Kalau Nabi saya Muhammad buktikan Nabi Muhammad merubah mengabarkan. gimana? Nabi Muhammad itu mengabarkan hukum Taurat berlaku untuk Bani Israel. Dari tadi Ya, sudah Abang dijelaskan tahu nggak dalilnya. kisah Kami Abraham tidak itu adanya tidak di ikut dalam- campur dengan kitab mereka. Enggak, bukan mas hukum. Kami tidak Bukan ikut masalah campur hukum. dengan kitab mereka. Ini bukan masalah hukum, ini masalah sejarah Torah dirubah sama Muhammad. Karena abang bilang kitab kan, kitab Torah itu berisi sejarah dan juga hukum. Muhammad merubah sejarah dalam Torah. Jadi yang merubah Bukankah Taurat adalah kalau Muhammad. masalah kitab Torah itu juga sudah dirubah oleh orang-orang mereka sendiri? Iya, makanya kan Kenapa itu kan malah hubungan jadi dari ke Muhammad umat abad Islam? ke-7. Jadi, Bang, saya kasih tahu ya, Bang ya. Barang itu Bukan. muncul belakangan, Bang. Taurat Tuhan itu sudah dirubah-rubah. Kitab Anda juga mengatakan demikian. Betul, yang asli kan ini yang dibawakan oleh Nabi Yeremia, sedangkan palsu itu seperti Al-Quran dan juga nabi-nabi palsu yang muncul pada zaman Nabi Yeremia. Penghujat. Faktanya kan seperti itu. Kenapa kau ke Al-Quran mulu? Karena sama, Bang, sama-sama merubah Torah, Bang. Lah, sudah dirubah berarti sudah ada yang merubah kitab Taurat, betul? Oke, nah itu kan klaim kan, Bang. Sekarang saya tanya bapaknya Abraham namanya siapa, Bang? Di Quran. Kenapa jadi tanya Kenapa begitu? jadi ke situ? Nggak usah kabur-kabur ke situ lah, Aneh Demian. lucu dia, Man. Yang Ini membatalkan bukti hukum bahwa Taurat Al-Quran aja itu kamu nggak merubah, ngaku Bang. kok Bang, siapa? Saya kasih tahu ya, Al-Quran itu merubah kitab Torah. Kisah Adam dan Hawa aja dirubah, Bang. Kisah Wah, ini Musa aja Demian dirubah. kalau ada di depan mata saya pelintir lehernya. Serius. Loh, ini berarti Anda mentalnya kayak ini, Bro. Mental Anda tuh mental Enggak, justru malah ini. justru saya pelintir lehermu itu biar kau bisa Ya karena Anda nggak bisa lentur lehermu berdiskusi. gitu loh. Enggak, biar lehermu bisa lentur. Anda nggak siap gitu loh. Anda takut dengan kebenaran. Loh, kok takut dengan kebenaran? Nah, kalau yang takut dengan kebenaran kamu apa saya? Coba kita ketemu, berani nggak? Loh, kenapa Ah, sekarang iya, malah kamu ini yang bro, kan takut diskusi, berarti. lagi diskusi. Berarti kamu yang takut. Berarti kamu cengeng. Cengeng itu loh. Nah, Kalau orang kenapa nggak diskusi ya terima? diskusi aja, nggak usah cengeng lah, masa diskusi aja cengeng gitu. Iya, diskusi ketemu berani nggak? Lah berarti cengeng namanya ketemu buat apa, bro? Berani nggak ditanya kok. Kalau saya sama Ardi sendirian aja ya boleh aja gitu. Oke. Saya Sherlock sekarang. Berapa nomor WA-mu? Saya catat. Nah ini kan kalau kalah debat Sherlock ya kan. Kan saya Sherlock, kan betul kan? Bukan kamu yang Sherlock, saya yang tujuannya Sherlock. apa tujuannya? Ya katanya mau diskusi berdua sama saya. Ah masa Iya, buat ayo. diskusi. Berdua ya, ayo. Nggak ada Ayo. maksud lain nih. Nggak ada. maksud Ayo. lain. Oke, berapa nomor WA-mu? Ya Cepetan. saya khawatir aja, bro. Iya, nggak usah khawatir. Soalnya tenang kan aja. diskusi tiba-tiba ke Sherlock ya, jangan-jangan ada adanya nih. Aman. Berani nggak? Ah masa. Takut ya bang, takut takut ya. Di sini ya. Nggak bilang berani di sini ya. bilang aman. Takut Bukan ya. takut. Tapi mentalnya itu suka Takut cengeng ya. loh. Kalau cengengnya gimana gitu loh. Loh, Ya kamu kita itu diskusi mental cengeng. penghujat ya. Diskusi cengeng. Gini, kita diskusi ketemu, berani nggak? Ah masa tadi kita nggak bahas masalah ketemu atau enggak, kita lagi diskusi. Cengeng botol. Ya kayak gini lah bro. Kalau debat ya pasti gini. Sherlock, botol. Enggak, kita akan mengadakan diskusi lintas agama secara offline juga, ketemu juga. Kau berani nggak ikutan? Loh sekarang kan kita lagi diskusi, kita lagi Iya, nggak berani nggak? merencanakan diskusi offline. Iya, berani Kenapa nggak sekarang offline? tiba-tiba gini? Offline berani nggak? Aduh, gimana sih bro? Berani nggak?
Kenapa kayak gini, bro? Gak berani, udah jujur aja bilang gak berani. Aduh. Ya, nggak berani kalau saya Tuh kan gak dikeroyok berani, gimana? gak berani, cuma Nanti berani saya ngebacot dikeroyok ngehujat lagi di gitu sini. loh. Gak berani Setahu saya dia. yang suka keroyok itu ya ini orang di ada jalanan gitu. perjanjian hitam di atas putih, bro. Tenang aja. Ada perjanjian tuh di atas materai juga Nah, ada. kita kan nggak tahu lah. Sekarang Nah, kan. boleh berbohong dalam 3 hal. Kita nggak tahu lah, bro. Takut dia Ustaz. Tamat dulu Ustaz Alif. Mohon maaf ya. Aku nggak bisa tuh lihat Ustadzku sampai emosi gitu. Ya saya kalau bilang takut, ya saya takut karena saya cuma nggak cemeng, bro. lagi akhirnya Demian menunjukkan aslinya kalau memang dia itu membenci sekali terhadap Islam gitu. Yang tidak Ya, ada kalau orang urusannya yang pun ngomongin imannya kan dikait-kaitkan dibilang gitu. benci, bang, nggak apa-apa. Kan saya ngomongin Loh, masalahnya iman saya, sesuatu kenapa yang dibilang tidak benci? ada kau paksakan kepada Islam. Nggak ada kaitannya dengan Islam, Kalau kau nggak ada kan paksakan berarti kan kepada yang itu kan Islam. palsu. Kalau nggak ada di iman saya, kemudian ditiru kan palsu namanya. Loh, Islam berkali-kali mengabarkan kami punya aturan, kami punya hukum, Bukan namanya masalah aturan, Al-Quran. contoh bisa menciptakan burung kan nggak ada, itu kan palsu dalam pandangan saya. Kayak Hujat dari Isa tadi nih. disalib Ini itu udah lama aku denger Oke. ini memang nih ya. Oke. Kalau Anda katakan palsu, coba di mana kisah Yesus waktu masih kanak-kanak? Ya karena gini bang, kenapa saya bilang palsu bang? Sebentar ya bang ya. Iya, kenapa? Pemberitaan, Iya, saya tanya. pemberitaan tentang Isa Hmm. menciptakan burung, Isa nggak disalib itu bukan dari murid-murid Yesus. Itu dari Loh, orang Injil Arab yang Thomas, muncul abad Thomas ke-7, siapa Bang. Thomas? Thomas siapa? Lah Injil Thomas siapa? Mana ada Injil Thomas? Nggak ada Injil Thomas. Ah, kisah Anda tahu nggak di dalam kitab Anda mengatakan Yesus membuat burung dari tanah. Itu bukan kitab saya, itu kitab palsu yang kamu ambil. Ah, di dalam kitab Thomas. Kok Thomas suka siapa saya ngambil tanya? kitab-kitab palsu ya? Itu kan kitab sinoptik, kitab Loh, palsu. saya Itu muncul tanya, dalam- enggak, ini bukan tentang masalah ngambil. Saya tidak ngambil. Thomas itu murid Yesus Masalahnya benar atau kenapa benar? ada di Quran kisah-kisah Injil palsunya bang? Loh, kenapa? Berarti nggak salah, saya ngambil Bukan ke hujah situ kalau saya bilang larinya. Injil palsu. Hei, kenapa Anda berani mengatakan palsu? Saya tanya, kenapa Anda katakan Karena palsu? Injil Thomas itu Injil palsu bang. Kenapa standarnya Anda mengatakan palsu? Standarnya bukan berasal dari Thomas. Lah, emang kitabmu berasalnya dari mana semuanya? Dari- Kau tahu nggak, Irenaeus itu mencomot beberapa poin dari Injil Thomas. Di mana? Oh, ya udah Irenaeus saya itu kan- bukain aja ya. Nah, Iya, gitu dong. ini, Bang. Gitu dong. Tanya Saya dong. heran kenapa banyak dongeng-dongeng gereja itu ada di Begonya Quran, nggak Bang. ketolongan ya Dengerin Demian ya. dulu, dengerin Begonya dulu nggak nih, ketolongan. Mas. Ini lagi dibongkar Ini. ini Irenaeus ya, kepalsuannya. jangan pakai tulisan ini ya, karena cerita Injil Thomas itu tidak 100% benar karena banyak palsunya. Nah, Anda berani menilai. Belum ini ditunjukin kita datanya sebutkan. gimana sih? Nah, ini yang memuat itu bukan Muslim, tapi bapak-bapak gereja. Iya, kasih dari situs Kristen ya. Iya, Saya betul. nggak butuh Situs situs Kristen. Islam. Iyalah, saya juga nggak akan mungkin juga pakai situs Islam kok. Nah, ini nih. Ini ya. Gerejamu bukan Demian. Saya tanya, ini gerejamu Itu bukan? Siapa bro? Bukan. Gereja Kristen GKI Indonesia. bukan, itu bukan dari. Iya, GKI itu bukan dari situ, dari Katolik. Kan Irenaeus kan dari ini. Bukan, Kamu ini itu loh, sejarahnya yang gerejamu sudah loh, membahas, Demian. bukan internal Islam. Makanya saya izin dulu tanya dulu, ini gerejamu Gereja atau saya, bukan? Bukan. GKI itu bukan gereja saya. Oke, kalau bukan, ya udah itu kan saya perlu jawaban. Kalau bukan gerejamu, ini Kristen atau bukan? Nggak, tunjukin aja Irenaeus bilang begitu. Oke, sebentar ya. Kita buka aja di sini nih. Nih, kita buka dari sini nih. Apakah Anda tahu bahwa kisah hidup Yesus pada waktu masih kanak-kanak tidak diceritakan di dalam keempat Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, surat-surat Rasul Paulus maupun kitab-kitab perjanjian baru lainnya yang tidak memuat kisah hidup Yesus pada waktu masih kanak-kanak. Oleh karena itu kita hampir tidak tahu mengenai bagaimana Yesus hidup waktu masih kanak-kanak. Misal, sejak kapan Yesus mulai belajar membaca dan menulis? Oke, apakah Yesus sudah tampak sebagai manusia ajaib sejak kecil atau baru sudah menjelang dewasa? Sejak kapan Yesus bisa melakukan mukjizat-mukjizatnya? Nah, ini kan banyak tidak tahu nih, karena tidak dimuat kisahnya, dilewatkan, iya kan? Bener nggak? Mana Nah, kitab oke. Irenaeusnya? Ya udah, nih saya baca nih. Itu bukan dilewatkan Ustadz Alif. Murid Tuhan Yesus kan belum punya murid pada waktu masih kecil.
Ya, kisahnya makanya dilewatkan nih. Iya, Seorang bapak bukan itu. gereja pada abad kedua, Irenaeus pernah mengutip bagian-bagian tertentu dari Injil, ini dalam sebuah karangannya. Nggak ada, Ya. itu kan tulisan dari Meskipun situ, demikian, nggak ada. Injil ini bukan Injil kanonik. Lah ini bapak gereja yang bilang kok. Bukan, itu bukan bapak gereja yang bilang, itu situs dari GKI. Kalau Lah misalkan- iya, seorang bapak gereja pada abad kedua, Irenaeus pernah mengutip bagian-bagian tertentu dari Injil ini tidak ada Irenaeus nggak pernah ngomong gitu. di dalam sebuah karangannya. Meskipun Tidak demikian, ada. Coba Injil ini tunjukin. bukan Injil kanonik. Tulisan Irenaeus yang mana? Tunjukin Artinya, tulisan loh, Irenaeus yang mana? Ini bukan Nggak ada, statement benar. saya, kawan. Iya, nggak benar. Ini itu. bukan statement saya. Ini kan waktu pengkanonan. Ada yang dikutip, pernyataan-pernyataan Thomas dimasukkan ke kanon, di kanon. Paham nggak? Nggak, itu bukan Irenaeus itu nggak pernah memasukkan kitab ke kanon. Dia tulisannya itu bukan kanon kitab suci. Lah, Ini ini lagi. ada yang mengutip di sini. Artinya kitab ini oleh bapak gereja tidak Irenaeus itu dianggap nggak nulis kitab, Bang. Gini ya, Irenaeus itu dia mengutip. nggak pernah nulis Allahu kitab. Akbar. Iya, ada yang Nggak dikutip. ada. Coba Kitabnya tunjukin ini kitab dilegalkan. Nggak ada. Oke, Sumbernya kita itu baca nggak aja ada. selesaikan ya. Kita baca selesaikan. Oleh bapak gereja pada abad kedua, Irenaeus pernah mengutip bagian-bagian tertentu dari Injil ini dalam sebuah karangannya. Oke? Nah, ini masa kecil Yesus nih, di Injil Thomas dibahas. Kita bahas nih. Ini poinnya yang Anda sampaikan. Kenakalan Yesus pada waktu masih kanak-kanak. Kalian kan tidak mencatat kan, tadi dijelaskan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak mencatat. Yang mencatat di Injil Thomas, tapi ini ditolak. Nah, ini dijelaskan di sini. Seperti anak-anak kecil pada umumnya, Yesus juga cenderung nakal, egois, melanggar hukum Sabat, mudah marah bila diganggu, dan membantah nasihat orang tuanya. Dalam beberapa perikop yang ada, diceritakan bahwa Yesus membuat jengkel dan marah tetangga-tetangganya, ahli Taurat dan orang tuanya. Nih, ceritanya begini. Suatu hari, pada saat Yesus berusia 5 tahun, ia bermain-main dengan kolam-kolam kecil buatannya sendiri, yang ia isi dengan air. Entah kenapa, teman sepermainan Yesus, anak seorang ahli Taurat yang bernama Hanas, merusak kolam-kolam buatan Yesus ini dengan sebatang ranting pohon. Yesus tentu saja marah ketika melihat kolam-kolamnya rusak. Yesus memaki anak itu, "Kamu betul-betul kurang ajar dan bodoh. Apa kolam-kolam buatanku ini membahayakanmu? Mulai detik ini, kau akan layu dan kering seperti sebatang pohon, dan kau tidak akan mengeluarkan daun-daun atau akar atau buah lagi." Begitu selesai Yesus mengatakan hal itu, sekujur tubuhnya itu layu dan kurus kering. Orang tua anak yang telah layu itu kurus kering itu mendatangi Yusuf, bapak Yesus, dan berkata, "Ini semua kesalahanmu. Anakmu melanggar semua itu, melakukan semua itu." Kisah Yesus ini segera mengingatkan kita pada cerita dalam Matius 11, 12, 14 yang mengutuk pohon ara gitu loh. Di sini dijelaskan. Iya. Bahkan di dalam Injil Thomas, di sini dijelaskan dia membuat burung. Oke? Nah, ini kan masa kenakalannya, ini ada beberapa poin membuat anaknya marah. Di sini dijelaskan nih kisah ini kesimpulannya, guru kami sudah kembali. Nah, di sini dikatakan, saya kira inilah salah satu alasan mengapa bapak-bapak gereja pada waktu itu tidak menerima Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas ini sebagai kitab kanonik yang diakui kewibawaannya sebagai kitab suci. Kisah Yesus pada masa kanak-kanak ini ya, sebenarnya masih banyak diceritakan. Cuma ini kisah masa kanak-kanak Yesus kenapa tidak dikanon? Karena wibawa Yesus waktu kecil belum ada, malah cenderung menjengkelkan dan membuat tetangga dan warga marah. Ada kitabnya gitu. Oke, lanjut. Kodol guru. Iya, gini Bang ya. Saya bentar aja ya. Jadi gini, saya udah baca beberapa buku Irenaeus. Jadi sama sekali nggak ada yang tadi abang baca, itu memang pure diambil dari Injilnya ceritanya. Kalau memang abang bisa tunjukin, saya bakal percaya. Tapi selama ini emang nggak ada. Hei, Demian, kau dari tadi menolak aja kau kebenaran. Kejam, bro. Hah? Menolak aja kau kebenaran. Mau apa lagi musuh ditunjukkan sama kau?
Kebenaran apa Loh, kok blender? kejang-kejang? Bukan kejang-kejang. Kenapa Dari kenapa tadi lu? aku perhatikan kau. Banyak kali gaya Kebenaran kau. apa blender? Loh, kamu nggak menghormati guru-guru kamu di Bukan sini nggak loh, mereka menghormatin. lagi Dari nunggu. tadi aku kesel nengok kau. Udah ditunjukkan Ustadz dari Nah, tadi. ini buat kacau aja nih. Bukan buat kacau. Kau cari rusuh. Nah, ya udah, jangan rusuh dong. Kok Kau sama rusuh? aku aja. Banyak kali Nggak, gaya kamu kau. rusuh orangnya. Gimana saya mau sama kamu kalau kamu rusuh-rusuh? 10 pertanyaan ku kasih kau. 10 pertanyaan aku yang jawab. Kenapa rupanya? Lah, ini mau rusuh nih kan? Kasih pertanyaan Loh, blender, kenapa? mampu nggak kau jawab? Tanya aja kau jantungan sama aku. Apalagi aku tanya. Aduh, kalau Udah, kalau kasih kalau kayak kayak gini pertanyaan gimana mau blender, diskusinya? mampu mau Coba. jawab. Iya. Oke, izin saya tengah Tolong, ya, Bang Bos. Blender. Diam dulu, Demin, diam dulu. Bang Zuma, assalamualaikum. Sudah bagus signalnya, Bang Zuma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. silakan Ganda. Maaf, kita cuman minta kepada saudara Demian legalitas penggunaan kitabnya Yahudi kepada orang Romawi penjajah Yerusalem pada kala itu. Itu aja dulu. Apakah benar agama Katolik ini adalah pencuri kitab atau memang mereka punya hak untuk itu? Kita tunggu legalitas penggunaan kitabnya Yahudi yang mereka sebut perjanjian lama. Kenapa bisa nempel kepada bangsa Romawi? Silakan Demian. Iya, Bang Juma. iya, iya. Kalau sebentar Bang Tunggu Dio, Bang sebentar. Demian. Tunggu Bang Oh iya, Demian. iya. Lah, Legalitas yang pantas untuk memprotes itu bukanlah Anda sebagai Muslim. Yang Nggak ada pantas jawaban? untuk memprotes, ini saya lagi jawab, Oh, adalah kirain. orang Yahudi. Faktanya Rambam, Rabi Yahudi mengajarkan boleh ngajarin kitab PL kepada orang-orang non Yahudi. Saya rasa saya tidak minta itu. Yang saya minta Iya, ini kan saya legalitas, jelasin, saya kan legalitas dari Tuhan terhadap Iya, Bani sebentar dong, ini kan Israel, lagi jawab. bahwa aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu berlaku untuk Romawi Katolik. Iya, santai aja. Oh, nggak bisa santai. Kalau cuman menipu, jangan di sini. Lo yang Kita menipu lagi kan pengen Anda. tahu. Kita Setahu pengen tahu saya yang nih. ngajarin boleh menipu kan Nabi Anda, bukan Kristen. Kita tahu nih, di dalam pengajaran Kristen itu tidak ada legalitas dari Tuhannya Yahudi. Nah, sekarang tolong Anda Kalau buktikan ada kebenaran gimana? kalian. Silakan. Nih, saya kasih ayatnya, firman Tuhan itu juga bagi bangsa-bangsa. Silakan. Bahkan Mesias itu diperintahkan untuk menyebarkan Silakan. firman Nggak usah. Tuhan kepada bangsa-bangsa. Nggak usah nipu. Ku bilang. Saya minta dalil loh. Nanti di blender lagi sama Bang Blender. Kalau Ini Anda saya cuma mau jawab, Anda potong masalahnya. Anda bilang saya nipu, Nabi Anda yang nipu. ternyata Makanya satu-satu. anak Juma. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Silakan. Demian ngomong Iya Juma. kan, sabar. Ya kalau ngomong cuman jual-jualan kecap kayak pendeta di gereja ngapain? Apa legalitas Muhammad di Al-Quran? Nabi Muhammad tidak pernah mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi. Sekolah di mana Kenapa? ente? Karena kan Nabi beliau merubah. Kan beliau Sekarang merubah yang masalahnya. kita minta legalitas. Yesus kenapa jadi Nabi Al-Quran? Legalitasnya orang Romawi menggunakan Bani Is- kitabnya Yahudi. Itu mana dari Tuhannya Yahudi? Tunjukkan Firman Tuhan itu bagi dalilnya. segala bangsa. Emangnya Banyak kita cerita, firman Tuhan itu bagi satu banyak bangsa. cerita. Kalau tidak ada Yesus diturunkan berkata, aja. "Pergilah ke seluruh dunia, Penipu-penipu ini beritakanlah." diturunin. Kalau nggak ada, jangan biarkan mereka menipu umat manusia. Gitu bagus. Dari dulu gitu. Ini tinggal Demian sendiri. Ya Dende, tinggal sendiri ya. Ya Dende. Matio. Ngaruk mi. Coba kau tunjukkan kepada kami di sini legalitas penggunaan kitabnya Yahudi terhadap agama buatan Romawi yang bernama Kristen Kanyoli itu. Silakan. Oke, aku jawab ya. Sebelum Ya. aku jawab, kau jawab dulu nih Bang Juma. Kenapa Yesus yang untuk Bani Israel jadi nabi di Al-Quran? Apa legalitasnya? Saya Coba ulang jawab. lagi. Coba jawab itu dulu. Pertanyaan Jawab itu dulu. Ulang lagi. Kenapa Ingat, Yesus untuk Bani penipu satu Israel orang jadi sudah nabi kena di tendangan penalti. kitabmu? Ya, jangan sampai Anda kena juga tendangan penalti.
nggak bisa menjawab pasti Pertanyaan ditendang, saya, nggak bisa menjawab pasti pertanyaan diturunkan, saya, nggak bisa pertanyaan menjawab saya. pasti diturunkan. Pertanyaan saya, yang keciduk menggunakan kitabnya orang Yahudi meski dalam bentuk terjemahan itu adalah bangsa Romawi pertama kali yang tak ada sama sekali hubungannya dengan para nabi Yahudi. Nah sekarang tolong adalah tunjukkan legalitas Israel dari agama Kristen ini tentang penggunaan terjemahan kitabnya Yahudi. Silakan, kalau tidak kuserahkan ke Bang Blender. Saya kasih kesempatan terakhir, silakan. 1, nabi-nabi bangsa Dua. Israel dijadikan Oke, nabi di lanjut. kitab sucimu. Apa legalitasnya? Coba jawab. Enggak nyambung. Di blender bang, di blender bang. Jawab Silakan. Kau bisa nggak bahasa Indonesia kau? Enggak, orang sakit jiwa. Kasih kesempatan. Kau bisa nggak bahasa Indonesia? Apa yang ditanya lain dijawab kau? Bodoh kali kau. Kau kurangi makan babi kau, bodoh. Makanya kita ini kau jadi gila kau. Kurang-kurangi kau makan babi. Kalau kau mau makan babi itu congornya aja, longor kali kau. Apa yang ditanya lain dijawab. Gila kau, di mana letak Monas kau jawab Papua, bodoh kali kau. Kurang-kurangi makan babi kau, jadi bodoh kau. Gara-gara kau ten, bodoh kau jadinya, bodoh kau. Bisa nggak kau jawab? Monyet. Kalau kau pintar, Woi binatang, bisa nggak kau jawab? pintar Hah? kau jawab. Tenda. Ya aku, bisa nggak kau jawab? Jawab. Kau nggak turun kau? Kalau kau pintar kau Bawa aja jawab. kau ngocok kau sana, woi. Di bawah aja, beli sabun kau ngocok kau sana. Pintar kau jawab. Turun kau. Kau di sini dikasih semua. Nah, Semua kedatang besok.